Sejak kapan sih kedekatan antara member JKT48 yang awalnya lucu malah digeser ke arah yang sudah sangat tidak mengenakan? Jujur nih, menurut gua fenomena nge-ship ini atau perkapalan di JKT48 belakangan ini udah mulai makin aneh dan over. Gua Pak Usut, and this is Echoes in the Noise. Oke, mari kita bedah. Jadi konten gua ini tuh berawal dari sebuah ketikan atau yang biasa kita tahu tuh tweet di X yang sempat lewat di timeline gua, guys. Dan jujur nih, bikin geleng-geleng kepala. Kalian udah pada tahu lah ya. Kalau di JKT48 itu, apalagi pas perhelatan Request Hour, ada beberapa lagu-lagu yang secara konteks tuh sebenarnya cukup dewasa. Bahkan koreografinya pun sama gitu, cukup dewasa ya. Tapi ingat, itu pertunjukan. Sebut saja tuh ada yang 2 orang terlarang, ada berikan coklat dengan bibir, jika aku dipelukmu, sampai tuh ada OCB yang versi teater dan versi new era, guys. Nah, isi tweetnya tuh seperti ini, guys. Dan videonya juga seperti ini. Kenapa tutup mata pas Orin Kinji? Aku nggak bisa, guys. Aku nggak bisa liatnya. Mungkin kalian suka, tapi aku nggak bisa melihat temanku sendiri seperti itu. Nah, akun ini tuh menganggap kalau reaksi Delin pada klip yang baru saja aku perlihatkan itu alay loh. Bayangin, dikatain alay. Padahal bagi gua pribadi ya, gua nggak tahu atensinya orang ini ngatain alay itu dalam bercanda kah atau bagaimana, tapi bagi gua ya itu respon yang sangat normal. Kenapa? Lah kalau dipikir-pikir tuh misalkan gini ya, gue punya temen nih, anggap saja si Tatsuya sama Renegio itulah ya, tiba-tiba duet ya, Kinji Rareta atau 2 orang terlarang depan muka gue. Bayangin, yang ada jijik gue, geli gue. Ya itu, Delin itu kayak gue geli ngelihat teman gue melakukan hal itu, dan Delin juga sama, jijik. Bahkan sampai ada klip yang gue lewat di gua tuh, orang tuanya Delin aja ketika Delin bawain OCB tuh agak risih. Aku dimarahin tuh, nggak, aku dibilang kayak, dia ngomong kayak gini, dia waktu pas aku bawain coklat kayak, apaan sih nih, apa sih nih si Ade, apa sih nih, pokoknya dia ngomong kayak gitu terus, kata mama aku berkali-kali, sumpah. Itu nonton ya? Nonton. Jatuhnya kenapa? Karena katanya tuh bajunya cukup terbuka. Jadi hal yang wajar nggak sih kalau kita melihat orang dekat kita tuh melakukan itu gitu. Dan lucunya tuh malah hal-hal di zaman sekarang ya, hal-hal yang harusnya normal malah dikatain alay loh. Alay loh. Itu aneh sih menurutku, aneh ya. Dan ya bener aja, tweet itu tuh langsung panen quotes-quotes yang mengundang berbagai ketikan dari netizen di timeline juga. Nah, tapi kenapa sih hal ini mulai terjadi gitu? Kenapa sih tweet ini bisa muncul gitu ya kan? Atau enggak, kenapa sih rame gitu? Nah, menurut gua pribadi ini tuh bermulai dari lanjutan dari kapal-kapalan yang ada di JKT48. Kembali lagi, ada pasarnya ya, ada pasarnya. Jadi ini bukan hal yang salah menurut gue. Karena back to back ini ada pasarnya. Kalau memang nggak ada pasarnya, manajemen juga nggak mungkin pakai itu gitu ya kan. Nah, dimana istilah kapal ini tuh muncul dari kebiasaan fans tuh yang suka nge-ship member, nyatuin member gitu yang dekat satu sama lain. Contohnya tuh ya seperti kita tahu Frevio lah, kapal perang itulah, pernah ada Adele Shell, yaitu Adele sama Ashel. Dan sekarang tuh lagi yang Olin Erin, Arali Levi, sampai Lulu dan Raisa ya. Malah saking niatnya tuh
ada yang bikin silsilah keluarga loh, keluarga indah dan cucu-cucunya. Sebenarnya fine-fine aja. Tapi menurut gua ya, ini kan harusnya cukup berada di atas panggung. Ya, harusnya tuh levelnya cukup di atas panggung aja gitu buat kita terhibur dan sebagainya. Karena seru-seru aja gitu melihat celutukan member dan sebagainya. Jadi harusnya ini hanya di atas panggung menurut gua. Cuman ya makin kesini arahnya tuh makin gak beres. Kenapa gue bilang begitu ya? Karena makin kesini tuh gue nemuin tweet sampai coba kalian deh ya kan fokus ke lampirannya tuh di mana ada narasi di situ yang dibangun untuk homofobik. Bayangin, homofobik itu kan udah mengarah jauh banget. Dan bagi gua ini udah over, udah apa sih gitu. Padahal esensinya sebenarnya kapal-kapalan ini kan menyatukan member-member yang sebenarnya pada dasarnya deket atau enggak lagi cocok karismanya atau cocok celutukannya, kok malah arahnya makin aneh gitu. Tapi ingat ya, di sini masalah kapal-kapal ini gue tuh posisinya netral. Gue cuman agak kurang suka aja sama orang-orang yang narik hal ini tuh ke fantasi yang berlebihan gitu. Udah bukan hal yang normal gitu. Gue sampai nggak tahu mau harus bicara apa sama kalian soal ini. Gue bukannya ya balik lagi, tapi ya itu gue tuh bukan yang mendukung kapal, gue tuh netral. Gue bukan yang mendukung banget kapal-kapalan, tapi gue juga bukan yang membenci kapal-kapalan. Kalau itu ada nggak masalah, kalau itu nggak ada juga nggak masalah bagi gue. Tapi jangan sampai kelewatan aja. Dan ya mungkin kalau gue boleh jujur, karena ini menurut gue over aja ya, gue tuh sampai udah malas nonton streaming teater, salah satunya karena mostly MC-nya tuh udah full semuanya kapal-kapalan, dikit-dikit diciein. Memang gak ada gimmick lain apa. Contoh Ripka tuh berhasil kok itu. Tapi ya balik lagi ya, ini selama masih ada pasarnya dan selama masih di atas panggung, menurut gue ini yang jadi masalah tuh kalau ketika makin banyak tweet dan video TikTok yang delusinya udah kelewatan. Dan maksudnya delusinya udah kelewatan itu kalian bisa lihat sendiri. Tweet ini aja, video TikTok ini aja, pas gue lihat, jijik gue, pengen muntah gue. Itu secara harfiah, kok ada ya orang-orang kayak begini ya? Gitu. Jadi kesimpulannya menurut gue pribadi, fenomena kapal ini atau nge-ship ini sebenarnya tuh gak ada salah. Ini taktik pasar, panggung yang wajar, interaksi sahabat yang lucu, dan emang pasarnya ada gitu ya kan. Tapi bikin aneh dan bikin gua malas tuh adalah ketika oknum mulai over delusional. Udah halunya tingkat tinggi. Kalau kalian nggak paham over delusional, halunya tingkat tinggi. Mereka maksain fantasi mereka tuh yang hanya harusnya di otak mereka tuh sampai dikeluarin lah apalah dan semuanya gitu, sampai masuk ke dunia nyata, padahal itu harusnya cukup gitu. Mereka tuh cuman temen deket, member tuh cuman temen deket, cuma sahabat yang kerja di profesional di atas panggung, kerja bareng-bareng. Nggak usah fantasi-fantasi kalian yang aneh-aneh itu over sumpah. Makanya ya guys ya, nasihat gua sih ya, ini menurut gua kasih pendapat aja ya. Sederhana kok, simple kok. Yuk belajarlah jadi fans tuh yang waras-waras dan tahu batas tuh sampai mana. Nikmatin aja fans service-nya selama itu masih ada pasarnya, dan selama nggak kelewatan batas nggak apa-apa, nikmatin aja gitu. Harusnya yang kalian nikmati tuh di atas panggung, dan itu udah cukup. Yang ada di kamera, jangan kalian malah fantasi aneh-aneh gitu. Jangan cari-cari celah buat cocok logi apa sih gitu. Kalian nggak punya kerjaan apa cocok logi sampai merugikan, sampai nama baik member bisa rugi. Dan jujur jadinya gue merasa suasana fandom tuh jadi nggak sehat, dan kasihan membernya juga jadinya kan.
Mereka tuh sahabatan. Jangan sampai malah jadi canggung satu sama lain gara-gara ketikan ketikan kalian, fantasi-fantasi kalian yang over dan itu kan pernah terjadi di Olin sampai bikin PM kan. Setuju kan? Atau ada yang nggak setuju ya? Nah, coba coret-coret deh di bawah di kolom komentar ya. Pandangan kalian soal fenomena kapal-kapalan ini yang menurut gua tuh udah buat gua risih. Gua Pak Besut, sign out. See you.